Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Nanti Dia akan datang menjemput umatnya. Siapkanlah hatimu sekarang. Kedua tangannya terbuka, memberkati para muridnya semua. Saat itu Yesus berangkat ke surga, menyediakan tempat bagimu. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Yesus berjanjikan kembali sebagai Raja Maha Kuasa mulia. Engkau dan aku yang percaya padanya akan dijemput pulang ke surga. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian bahwa berkat Tuhan yang seharusnya Tuhan berikan kepada kita bisa berpindah kepada orang lain. Oleh karena apa? Oleh karena kita tergelincir dan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu saya minta dalam nama Yesus, jaga betul-betul langkah hidup kita. Minta kuasa Tuhan, darah Yesus, minta Roh Kudus memimpin hidup kita tepat seperti kehendak dan rencana Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah dan kebaikan Tuhan, minta mujizat Tuhan terjadi pada kaki kami, pada langkah hidup kami, sehingga kami tidak pernah terpeleset jatuh dan tidak pernah membiarkan diri untuk diikat, dibelenggu oleh segala bentuk tipu daya si jahat. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara pemirsa, pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-10. Demikian kata firman Tuhan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya,
sampai Dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran kepada kita semua. Bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk membuat kita justru lebih waspada, menjaga langkah hidup kita, saudara-saudara sekalian. Untuk setiap orang Tuhan sudah siapkan segala berkat terbaiknya. Sudah bacalah Kejadian pasal 2. Ya. Ketika manusia pertama, Tuhan siapkan sungai-sungai, saudara sekalian. Tuhan siapkan taman di Eden. Tuhan lebih hebat lagi, Tuhan siapkan berlian dan emas terbaik dan parfum terbaik. Saya tidak bisa bayangkan itu. Semua apa yang diharapkan oleh manusia yang normal itu sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Apalagi kita adalah anak-anaknya, miliknya, harta milik Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi kalau begitu, semua kita akan dapat? Belum tentu. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, malam ini saya sampaikan, untuk menjaga hidup kita, saudara-saudara sekalian. Mari kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Mari lihat ayat yang ketiga. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkaulah yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Dengar itu, dengar baik-baik. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Coba saya bayangkan, tergelincir satu kali, hak kesulungan Ruben pupus sudah, dan digantikan oleh Yehuda. Coba saya hitung nanti, Yehuda itu anak keberapa? Tetapi dia membuktikan diri. Track recordnya bagus. Sudah tahu ketika Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, yang menarik dia ke atas itu adalah Yehuda. Sudah masih dengar saya? Itu sifat orang yang bisa dipercayakan jabatan, yang memang dia kalah suara dengan saudara-saudara lain. Yang kemudian karena itu Yusuf dijual ke Mesir. Tetapi sudah lihat, yang membela Simeon dan yang membela Simeon dan Benyamin waktu mereka ditangkap di Mesir dan lain-lain. Siapa yang membela? Yang membela adalah Yehuda. Mari saudara-saudara sekalian, kita benar menjaga track record kita, rekam jejak kita. Mari mulai hari ini minta Roh Kudus membongkar habis semua pikiran yang negatif dalam hidup kita, rencana dan pikiran dan harapan yang negatif dalam hidup kita. Mari Tuhan mencabut hal-hal yang pesimis, yang kecewa, yang mudah putus asa, yang mudah patah semangat, yang mudah menyerah dalam hidup kita, sehingga kita layak menjadi pemimpin. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh berharap pada hari ini, sesudah kita mendengar nubuatan dari Yakub ini terhadap anak-anaknya, kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana besar untuk setiap anak-anaknya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan, jangan biarkan kaki kita tergelincir. Mari kita berdoa terus untuk langkah hidup kita, sehingga tetap terjaga. Dan nanti saudara sekalian, Yehuda menjadi sejarah, ketika dari keturunan Yehuda lah lahir Sang Juru Selamat, namanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pastilah benar dan akan terjadi dalam hidup kami. Lindungi kami supaya kami seperti Yehuda yang menunjukkan track record baik, dan kami menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik dalam rumah tangga kami, sehingga kami kemudian layak menjadi pemimpin dan nanti mencetak sejarah dalam hidup kami, dalam perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.